dan tartib nuzulil Quran. Urutan mushaf di dalam Al-Quran pertama adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Barang siapa yang membaca suratul Al-Fatihah dan mengetahui kandungan-kandungan, sir-sir, rahasia-rahasia yang ada di dalam suratul Fatihah, maka sesungguhnya sudah cukup untuk membuka segala masalah, baik masalah di dunia maupun nanti masalah di akhirat. Orang yang membaca suratul Fatihah kemudian mengetahui kandungan suratul Fatihah dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di dalam suratul Fatihah, ini sudah cukup untuk membuka segala kebahagiaan, kemuliaan dunia sampai akhirat. Maka disebut Al-Fatihah, membuka dari segala masalah, membuka dari segala kebahagiaan, kemuliaan, itu ada dalam suratul Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, berarti kita sedang dialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang kita tidak rasakan. Ini yang belum kita masukkan di dalam hati kita. Kita selama ini membaca suratul Fatihah hanya sekedar membaca Fatihah, hanya sekedar membaca saja. Padahal kalau kita mengetahui ketika kita membaca suratul Fatihah, kita ini sedang dialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di dalam hadis qudsi daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba itu mengucapkan, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka di saat itu Allah menjawab ucapan kita. Di saat itu Allah sedang membalas ucapan kita. Allah berfirman kepada Allah Ta'ala, hamidani abdi, hamidani abdi, telah memuji hamba kepada alhamdulillahi rabbil alamin. Atau dijawab oleh Allah, hamidani abdi, hambaku telah memuji kepada. Kemudian ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah, asna alayya abdi, hamba memuji aku lagi. Dialog kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran tidak semua surat mempunyai asbabul nuzul. Tidak semua surat mempunyai asbabul nuzul. Ya, termasuk suratul Fatihah, ini surat yang tidak mempunyai asbabul nuzul, tetapi surat ini diturunkan oleh Allah untuk melengkapi ibadah, untuk melengkapi perintah ibadah sholat. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk wajib menjalankan sholat di malam, di saat itu juga Allah menurunkan suratul Fatihah. Jadi dalam surat Al-Quran itu ada asbabun nuzul, juga banyak yang tidak ada asbabun nuzulnya, tetapi turunnya karena Allah memerintah atau Allah menurunkan surat tersebut untuk melengkapi ibadah yang diwajibkan oleh Allah, termasuk suratul Fatihah. Ini diturunkan oleh Allah untuk melengkapi ibadah yang wajib bagi kita, yaitu sholat. Maka satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat hanya surat Al-Fatihah, yang lain tidak ada. Maka surat Al-Fatihah ini diturunkan untuk melengkapi ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi apa? Terjadi sekitar 52 tahun ketika Rasulullah SAW ada di kota Mekah. Rasulullah umur 52 tahun, berarti 1 tahun sebelum hijrah.
Rasulullah hijrah ke Yasrib atau yang kita kenal dengan sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah itu umur 53 tahun. Ya, umur 53 tahun. Sebelum setahun Rasulullah hijrah turun perintah sholat di waktu. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj ada di kota Mekah. 52 tahun turun daripada surat Al-Fatihah untuk melengkapi ibadah sholat yang diwajibkan Rasulullah dan seluruh sahabatnya, dan juga diwajibkan bagi kita sebagai pengikut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari umur 40 tahun Rasulullah ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bisa umur 40 tahun. Ini semua ulama mufakat. Dari umur 40 tahun sampai 52 tahun belum ada perintah sholat. Jadi berapa tahun ini? 12 tahun belum ada perintah sholat. Lebih dulu sholat tahajud. Yang saya maksud sholat lima waktu. Sholat tahajud lebih dulu turun. Fatahajjat bihi nafilatan lak dalam Al-Quran itu lebih dulu turun tinimbang sholat lima waktu. Maka Rasulullah pernah mewajibkan sholat tahajud. Sebelum sholat lima waktu, sholat tahajud ini pernah menjadi kewajiban. Kira-kira kalau disuruh memilih, pilih mana ini? Jadi lima waktunya atau tahajudnya? Lima waktu tahajudnya enggak. Jadi sholat ini tahajud ini pernah wajib. Kemudian setelah 12 tahun turun perintah sholat lima waktu wajib, maka termasuk hukum wajib sholat tahajud. Tetapi Rasulullah SAW masih mewajibkan dirinya untuk tahajud. Untuk Rasulullah wajib. Silakan Anda kalau mewajibkan diri Anda tahajud wajib bagi saya, silakan terus. Ya. Tapi kalau sudah konsekuen sudah mewajibkan, berarti kalau Anda tinggalkan dosa. Karena Anda sama juga menandai diri wajib bagi saya. Rasulullah wajib. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Lagi surat Al-Fatihah ini satu surat yang tidak ada asbabul nuzul, tetapi turunnya karena untuk melengkapi, menyempurnakan satu ibadah yang wajib bagi kita, yaitu ibadah sholat. Maka surat Al-Fatihah bisa disebut dengan nama lain, surat Sab'ul Masani. Apa? Bisa disebut dengan kata Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam surat. Bahkan bisa disebut dengan surat Al-Ruqyah, bisa disebut dengan surat Al-Shifa. Maka dalam kalangan ulama-ulama, ketika ada orang minta doa, biasanya bacakan Fatihah. Yai, anak saya sakit, ambil air, bacakan Fatihah. Ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Di zaman Rasulullah ada seorang ketua suku, ibarat ketua suku ini. Kalau sekarang ya ketua kampung lah, ketua kampung dari Patula sedang sakit, ya panggil topik dokter macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Terus minta doa kepada Rasulullah. Rasulullah membaca surat Al-Fatihah biniat syifa, dengan niat obat, maka sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syaratnya. Maka ulama ketika orang minta bantuan Fatihah, surat Fatihah ini dahsyat. Ya, surat Fatihah ini dahsyat. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, ketika sampai ke aras, wa fakhara sajidan, yang dilakukan Rasulullah di aras Allah pertama kali adalah sujud. Maka aras ini bisa dikatakan Baitur Rahman, ada Baitul Mahmud, ada Baitur Rahman. Kalau di Ka'bah apa namanya? Ka'bah, Baitullah. Ka'bah itu disebut dengan istilah Baitullah, yang penuh dengan warna hitam. Kemudian ada Baitul Mahmud, ya, yang mana Rasulullah
dan sholat